Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan yang mulia bernama bulan Rabi'il Awal. Ulama ada berbeda pendapat tentang bulan yang mulia. 4 perbedaan ulama. Pertama, ada yang mengatakan yang mulia itu adalah bulan Rajab. Kenapa? Karena di dalamnya ada peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Datang ulama yang kedua, bahawa yang mulia itu bulan Sya'ban, karena ada amalan malam di dalam bulan Sya'ban. Apabila kita beribadah pada malam itu, maka Allah ampuni dosa kita sebanyak bulu domba yang ada pada Bani Kilab. Bani Kilab ni terkenal dombanya itu ratusan ribu ekor. Jadi kata Nabi, siapa yang beribadah pada bulan nisfu Sya'ban, maka akan Allah ampuni dosanya sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Datang ulama yang ketiga, katanya yang mulia itu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ni di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini pun di dalamnya ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu sama nilainya dengan beribadah selama 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Datang Imam Bajuri yang keempat. Kata Imam Bajuri, bukan Rajab yang paling mulia, bukan Sya'ban yang paling mulia, bukan Ramadan yang paling mulia. Yang paling mulia adalah bulan Rabi'il Awal. Ini kita dalam bulan Rabi'il Awal ini. Ditanya 5, kenapa kok bulan Rabi'il Awal pula yang mulia? Kata Imam Bajuri, laulaha ma Ramadan. Kalau bukan karena bulan Rabi'il Awal, Ramadan takkan ada. Kalau tidak karena Rabi'il Awal, Sya'ban takkan ada. Kalau tidak karena Rabi'il Awal, Rajab takkan ada. Iya juga. Ramadan tu adanya kan karena Nabi Muhammad. Nisfu Sya'ban tu ada kan karena Nabi Muhammad. Isra Mi'raj yang diangkat ke langit itu kan Nabi Muhammad. Maka bulan yang paling mulia, yang paling bersejarah itu adalah bulan Rabi'il Awal. Ini sekarang kita berada dalam bulan Rabi'il Awal. Apa bulan Rabi'il Awal kekhususiatannya? Dilahirkan Rasulullah. Ittifaqul ummah, sepakat ulama, sepakat umat mukmin di dunia ni bahawa Nabi dilahirkan bulan Rabi'il Awal. Oh, bolehkah memperingati Maulid Nabi? Ya, di mana tidaknya? Tidak ada orang ketika memperingati Maulid Nabi minum khamar. Tak ada orang ketika memperingati Maulid Nabi sambil berjudi. Tak ada orang memperingati Maulid Nabi sambil goyang-goyang buka aurat. Dan seluruhnya ritual peringatan Maulid Nabi, seluruhnya dianjurkan oleh Rasulullah. Baca Quran dianjurkan oleh Nabi, dibuat di masjid, diadakan silaturahmi, dibaca kisah tentang Rasulullah, kemudian bersalam salaman kita. Ini semua adalah metode yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sebenarnya dengan Nabi kok harus kita ingat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah menyuruh kita dalam Al-Quran apa? Perintah.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah satu-satunya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada manusia, itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita harus mengenal, harus mengingat kembali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita ingat? Dua. Pertama, Nabi ini keturunan mulia. Itu harus kita pegang erat-erat. Ayah Nabi, mak Nabi orang mulia. Ini yang membedakan kita dengan akidahnya Wahabi. Mereka mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Buka nanti di YouTube kajian ustaz mereka, Ustaz Salafi. Mereka mengatakan ayah Nabi mak Nabi masuk neraka. Kenapa? Musyrik. Mereka bilang ayah mak Nabi itu musyrik, tidak sempat bertauhid kepada Nabi Muhammad, tak sempat bertauhid kepada Allah, tak sempat beriman kepada Nabi Muhammad. Dia sudah mati. Ayah mak Nabi masuk neraka menurut mereka. Menurut kita bagaimana? Ayah dan ibu Rasul masuk surga. Ini harus dipegang erat-erat dari sekarang. Pendapat ahli sunnah wal jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Dalil mana? Buka dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan kepada kaum itu seorang rasul. Nabi ayahnya meninggal dunia, Nabi usia berapa? 2 bulan dalam perut ibu. Ayah meninggal. Ketika ibu meninggal dunia, Nabi usia berapa? 6 tahun. Sudah diangkatkah Nabi menjadi Rasul? Belum. Sudah diangkatkah Nabi ketika ayahnya meninggal, Nabi diangkat menjadi Rasul? Belum. Maka zaman itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Zaman apa namanya? Ahli fatrah. Sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah bahawa orang yang berada di zaman ahli fatrah najun, mereka selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan akidah kita dengan mereka. Mereka lantang mengatakan, buka nanti YouTube mereka. Mereka lantang mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka karena masih musyrik. Menurut kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ayah mak Nabi masuk surga. Dalil Al-Quran surah Al-Isra ayat 15. Ustaz, Abu Jahal, Abu Lahab apunya masuk neraka Ustaz? Abu Jahal, Abu Lahab kau tangkau. Mada Nabi dah diangkat menjadi Rasul, dia masih memerangi Rasulullah. Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dia ikut melawan Nabi. Maka Abu Jahal, Abu Lahab masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Nabi pernah mengatakan, apa kata Rasulullah?
aku dilahirkan, kata Rasulullah, dari sperma min sulbit tuhur, daripada sperma yang suci, daripada rahim yang bersih. Apa maksudnya sperma yang suci? Ayah mak Nabi tak pernah makan haram. Ayah mak Nabi tak pernah maaf berzina. Ayah mak Nabi tak pernah makan riba. Ayah mak Nabi tak pernah berjudi. Ayah mak Nabi tak pernah mencuri. Ibu Nabi pun begitu. Ibu tak pernah mencuri, ibu tak pernah makan riba, ibu tak pernah berzina, naudzubillah, ibu tak pernah. Maka Nabi mengatakan, aku dilahirkan dari sperma yang suci, daripada rahim yang bersih. Maka lahirlah anak nurun ala nur, manusia cahaya. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, hati-hati betul kita. Jangan sampai kita mengklaim ayah mak Nabi masuk neraka, tapi akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, ayah mak Nabi dihitung ke zaman siapa? Ahli fatrah, kosong wahyu, kosong para nabi. Zaman itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Orang yang hidup di zaman ahli fatrah, najun, mereka selamat masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia. Jadi Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan. Ayah Nabi orang baik. Ayah Nabi orang yang walaupun dia ketika itu tidak ada syariat, tapi ayah mak Nabi tak pernah melakukan perkara yang dilarang dalam syariat. Maka disebutkan dalam satu rawi, fa akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah sucikan, Allah bersihkan daripada keturunan-keturunan Rasulullah, min sifahil jahiliyah, daripada kebodohan-kebodohan jahiliyah. Dihilangkan, dihapuskan, tak ada pada diri dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Nabi Muhammad manusia mulia, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa maksud cahaya di atas cahaya? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pilihan Allah, memberi penerangan kepada manusia. Orang-orang yang dahulunya tersesat, tak nampak jalan karena ada cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad orang mulia. Nabi Muhammad ini kalau kita baca sejarah, beliau ini dilahirkan oleh ibu 9 bulan dalam kandungan, tidak lebih dan tidak kurang. Walamma tamma min hamlihi 9 ashhurin qamariyah, manakala setelah sempurna 9 bulan hitungannya, bulan qamariyah, rahim Sayyidah Aminah, di dalamnya ada Rasulullah 9 bulan, tidak berlebih tidak kurang, lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih ustaz, ada orang yang sampai 4 tahun dalam kandungan ibu. Dulu kan USG kan tak ada kan? Tak ada. Jadi selagi ada je anak tu dipelopeh je taruh idenya 4 tahun. Tapi kata ulama, orang yang 4 tahun dalam kandungan ibu, imma ada kala dia memang menjadi orang yang baik sangat. Imma ingkana, dan jika dia adalah orang yang buruk sangat perangainya. Kalau nyampe tahun, yang baik siapa 4 tahun? Imam Syafi'i konon kabarnya 4 tahun dalam perut ibunya. Yang buruk siapa? Kalau ada yang buruk-buruk di kampung awak, mungkin sampai tahunnya dalam perut emaknya.
Ada yang buruk-buruk sangat perangainya, 4 tahun dalam perut ibunya. Dalam sejarah ada sebagian konon yang mengatakan itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dari itu sampai tahunnya dalam perut ibunya tu. Makanya kita tengok kalau nakal kita mungkin lama dalam perut mak wak petang wak. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam. Jadi Nabi Muhammad pertama mulia dari sisi keturunan. Kemudian yang kedua, memang Nabi Muhammad jasadnya dan akhlaknya mulia. Kita baca hari ini 5 kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kemuliaan Nabi ini bukan 5 ni saja, banyak. Tapi kita mencoba 5 ni berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dalam syarahan Bidayatul Hidayah lil Imam Nawawi Al-Bantani. Qal pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad tak pernah seumur hidup beliau bermimpi. Ini pertama. Nabi tak pernah mimpi, Pak. Kenapa Nabi tak pernah bermimpi? Agar jangan nanti fitnah. Apa fitnahnya? Al-Quran nanti dituduh orang itu mimpi Rasulullah. Nanti orang menuduh, Quran itu mimpi Muhammad dunia katanya. Sedangkan itu pun mereka sudah menuduh, Quran itu jampi-jampinya Muhammad. Quran itu sihirnya Muhammad, kahin Muhammad. Hati-hati, jangan kalian sampai terpedaya dan tertipu oleh Al-Quran. Itu kata Musailamah Al-Kazab. Jadi kata Musailamah Al-Kazab, hati-hati betul kata Musailamah Al-Kazab. Quran itu sihirnya Muhammad. Nanti kalian kena sihir. Maka Nabi Muhammad tidak pernah bermimpi. Salah satu alasannya agar jangan Al-Quran dituduh hasil mimpi Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak pun dituduh mimpi, ini pun banyak juga yang mengatakan itu adalah bagian daripada tipu daya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita ingat ni. Tidak, Quran bukan mimpi Nabi Muhammad. Quran adalah wahyu daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad memang tak pernah bermimpi, tapi mimpi basah. Mimpi basah, ia tak pernah Nabi Muhammad. Tapi kalau mimpi kering, pernah kata orang. Tapi menurut sebagian jumhur, baik mimpi Nabi mimpi basah atau selain daripada mimpi basah, tetap Nabi Muhammad tak pernah bermimpi. Itu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak usah pakai Sayyidina, biasa-biasa aja lah, Muhammad tu manusia biasa macam kita. Awak makannya makan, awak nikahnya nikah, awak sakitnya sakit. Muhammad punya anak, kita punya anak. Oh, beda. Jangan disamakan. Kalau yang sama itu Muhammad yang mana? Muhammad nak mengalir ladu di pasar, mungkin juga sama jawab. Tapi kalau Muhammad Rasulullah mulia, bukti satu saja. Nabi tak pernah menguap. Kita di siko siapa yang tak pernah menguap? Menguap, tahu kan menguap kan? Apa namanya tu? Menguap tu. Siapa di antara kita di sini yang tak pernah bermimpi? Kita jangan ke bermimpi, mengigau. Tahu mengigau? Apa bahasa Indonesia mengigau tu? Mengigah. Pernah kita mengigau. Kedua, wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Nabi tak pernah menguap seumur hidupnya. Ini dia. Ini sifat kemuliaan Nabi yang kedua. Tak pernah menguap. Maka dalam hadis sahih Bukhari, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? At-tatha'ubu minasyaitan.
menguap itu daripada syaitan, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang menguap, maka hendaklah dia menahannya. Jadi kalau awak menguap, tahan, jangan langsung lopehkan, tahan. Nah, gitu je caranya. Kalau tak bisa ditahan, fayuradhu, maka tak apa-apa, tapi tutup mulut kita dengan punggung tangan kiri. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Man qala 'inda tathaubiha dhahakus syaitan. Siapa yang berkata kata Nabi, ketika dia menguap, maka tertawalah syaitan kepadanya. Jadi awak biasa kalau ada orang menguap, itu tertawa syaitan. Kenapa syaitan tertawa? Kata syaitan, ini sudah aku pastikan dia teman aku. Maka dipastikan pula orang yang menguap kalau mengucapkan haim bawa je lainnya tu setan nang mahim. Setan yang mengatakan siapa? Rasulullah dalam hadis dalam sahih Imam Bukhari, dhahakus syaitan, tertawa syaitan. Kenapa syaitan tertawa? Karena syaitan sudah meyakini orang ini adalah bagian daripada saudaraku. Maka jangan bapak-bapak kalau menguap tu tahan, tak bisa tahan, tutup. Jangan keluarkan suara sedikit pun. Jangan dhahakus syaitan. Hadis dalam sahih Imam Bukhari. Pas amin salat, pas pula ngantuk, pas pula menguap. Oh yes, berarti ya mungkin kalau kita langsung menyampaikan amin, sama je tiba ni. Sama tiba. Dia mesti harus ditahan ya. Satir famah, tahan dengan tangan umpamanya dengan tangan. Jangan tak boleh bunyi. Fakul man, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari itu? Siapa yang ketika menguap mengucapkan dhahakus syaitan. Memang iya. Jadi orang yang kalau sudah menguap itu sudah dipastikan ni orang ni akan terganggu oleh syaitan. Sudah diganggu oleh syaitan. Makanya ada sebagian masyaikh kami di waktu ngaji di Makkah, di Mesir, marah kalau ada murid menguap. Itu langsung aja diusirnya keluar. Kalau adalah murid macam enggak, itu ya Allah, itlaq barra. Kamu pernah sekali tu, kami punya guru namanya Syekh Ibrahim Mali tu. Ada kawan padahal mau mengantuk ya, cuma karena mengaji habis asar ngaji start dari subuh sampai jam 9, jam 9 kuliah sampai jam 3, habis asar jam 4 ngaji lagi dengan syekh tadi. Jadi duduk, ada kawan di depan, cuma kawanku lebih dulu menguap pada saya. Untung kalau saya menguap mungkin saya diusir keluar dulu. Jadi pas kawan tadi, syekh memandang tadi gitu, lah itlaq barra ma'alish. Ya Allah, ma'alish, dengan bahasa amiahnya, ma'alish, itlaq barra, keluar kata dia lah. Keluar katanya. Ambo ke menguap je, cuma lah dulunya menguap. Akhirnya jadi menguap lah. Hilang mengantuk ketika itu. Jadi memang itu satu perkara yang dilarang sebenarnya dalam majlis. Dalam majlis tak boleh kita menguap, apalagi kalau berbunyi itu tak boleh itu. Dalam majlis, dalam pengajian, dalam majlis zikir, dalam salat tak boleh, mestinya harus. Makanya ditahan. Tak bisa ditahan tak apa-apa, tapi dilepaskan saja, tapi hendaknya di stop dan jangan sampai membunyikan. Begitu ni. Itu waktu kami ngaji dulu. Kalau kini kalau ada jamaah menguap, jenusi pula lah, ustaz tu kena usir bagus. Pak menguap, ya, maklum pak, keluar aja lah pak ni. Sayang nak ustaz lah keluar kata dia nanti. Jadi tu menguap, kedua kemuliaan Rasulullah. Nabi tak pernah menguap sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jadi kalau
Nabi tak pernah menguap, berarti tubuh Rasulullah ni tak ada syaitan lah berarti. Tak ada syaitan, tak ada iblis, tak ada mengganggu tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat syaitan, Nabi melihat iblis. Itu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi iblis sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'ad. Apa kata baginda? Kata-kata Imam Nawawi dinukilkan dalam syarah Muraqqil Ubudiyah, minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'ad. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Binatang buas lari daripada tubuhnya Rasulullah, tidak lari daripada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang buas dekat selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang buas ini tak pernah lari dari tubuh Nabi, ingin dekat dengan Rasulullah terus. Apa contoh binatang buas yang ketiga itu? Singa dalam hadis Imam Tirmizi. Singa mengejar Sayyidina Utsman. Utsman sedang berjalan dengan sahabat di padang pasir. Hadis Imam Tirmizi periwayat. Perawi. Datang singa yang banyak, dikejar Sayyidina Utsman oleh singa tadi. Lari Utsman, dikejar lari. Lari Utsman, dikejar lagi. Tentu sekencang-kencangnya lari kita, tentu lebih kencang lari singa. Kalau tak percaya, bapak cubalah pegang kebun binatang lopen kandang harimau tu. Pacu, pasti kencang lari singa. Anggapan Sayyidina Utsman, singa ini akan menerkamnya, singa ini akan membunuhnya. Ternyata tidak. Singa ini berbicara dia ke Utsman, "Hei Utsman, baligh salam ala Rasulillah, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan singa titip salam dia. Singa titip salam dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampailah di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman pun apa bahasa kita, ngos-ngosan, sesak ongok Utsman. Gitu tu. Kata Rasulullah, "Mabaluka ya Utsman?" Kenapa engkau hai Utsman? Kata Rasulullah. La sesak ongok Utsman. Orang kalau la sesak ongok, kalau ketakutan, tidak bisa bercakap. Tak dapat bercakap. Mabaluka ya Utsman? Kenapa ya Utsman? Ada apa ya Utsman? Kata Utsman, "Ya Rasulullah, singa mengejar aku ya Rasulullah. Aku menyangka dia akan menerkam dan membunuhku ya Rasulullah. Rupanya tidak. Dia mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah." Itu dia. Singa mengucapkan salam ke Rasulullah. Bagaimana dengan kita kira-kira? Apakah kita tak mau mengucapkan salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya dalam satu hadis, dalam hadis sahih, Nabi ketika buang air besar, Nabi nak buang air besar, Nabi berjalan, ada di satu tempat malam hari, Nabi berjalan. Dalam hadis dalam kitab Nurul Yaqin, Imam Khudri baik menjelaskan, berjalan Rasulullah, berjalan. Dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jumpa dengan pohon dengan batang kayu dan batu yang ada di sekitar Nabi. Orang tak ada. Orang tidak ada, yang ada cuma batang kayu dan batu. Mengucapkan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Orang tak ada malam hari. Nabi jawab, alaikas salam.
Jambi berjalan terus. Ada lagi suara, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Nabi mulai curiga, mulai khawatir. Orang nak ada masalahnya, dah ada je mengucapkan salam. Cubalah kalau gitu berjalan malam-malam, di jalan saja, tak ada orang kiri kanan. Ada orang ucapkan salam kau. Assalamualaikum Pak. Kata, macam mana kira-kira? Langkah lari kaki lari kita itu, takut kita. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi kata, "Hey Jibril, man ballagha alayya salam." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku? Tu Jibril. Kata Jibril, "Ya Muhammad, innan nabata minal hajara wasyajar yusallim alaik." Hei ya Muhammad, sesungguhnya pohon, batang kayu, batu yang ada di sekitar kamu mengucapkan salam dia kepada engkau ya Rasulullah. Tu ni, tu mulia Nabi. Maka tanya ke orang yang menyebut Nabi Muhammad tu sama joinyo tadi, batang kayu mengucapkan salam ke dia? Ndak. Batu mengucapkan salam ke dia? Ndak. Kalau tidak, jangan samakan diri kita mulia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. 3, keempat. Wala yuradhilluhu fi syamsi dhul fatani. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tidak menghasilkan bayang-bayangan di tubuh beliau. Nabi, tubuh Nabi tak ada bayang-bayang Pak. Beda dengan tubuh kita. Tubuh kita ada bayang-bayang. Kita cahaya lampu ada ni, berbayang-bayang gitu. Nabi Muhammad tak ada bayang-bayang sedikit pun. Ka'annahu kazzujajah, seolah-olah Nabi Muhammad tu seperti kaca. Kaca kena sinar matahari. Adakah bayang-bayangan kaca? Tak. Ini air, ini gelas diisi air punya bayang-bayangan dia. Nabi Muhammad tak. Seolah-olah langsung masuk cahaya tadi ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaca tembus daripada cahaya itu ke dalam kaca. Begitulah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah disebut dengan nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya yang paling tinggi apa? Matahari. Tapi ternyata Nabi Muhammad lebih terang daripada matahari. Maka itulah dulu orang Melayu ketika turun mandi anak namanya atau akikah, apa orang kita bawa tala'al badru, bawa berzanji. Dengarlah apa yang dibaca orang ketika berzanji itu. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta irsilu wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, itu dibaca orang dulu. Jadi orang kita Melayu ini dari dulu sudah mengenalkan ke kita. Apa yang dikenalkan kepada kita? Mengenalkan kepada kita Nabi Muhammad itu lebih tajam cahaya yang ia miliki daripada matahari. Abu Suruji, bapak daripada bapaknya cahaya, itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis sahih disebutkan, riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah kalau tak salah, ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa awal mula yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu?" Apa jawaban Nabi? "Awal khalaqallaha qabla kulli syai'."
awal pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan sesuatu. Apa kata Nabi? Nuri, cahaya aku, kata Nabi Muhammad. Maka dari hadis itu, lebih tua Nur Muhammad daripada jasadnya Nabi Adam. Nabi mengatakan, sebelum diciptakan segala sesuatu, nur aku, cahaya Nabi Muhammad pertama kali yang diciptakan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak ada bayang-bayangan di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat berjalan dengan Rasulullah. Sahabat berjalan. Sahabat ada bayang-bayangan. Tiba di Nabi tidak ada bayang-bayang. Kan kaget kita ya. Kita ada bayang-bayang. Awak apalagi kalau lampu mati, hidupkan lilin. Ageko ke dinding. Kadang memang geko kita jana anak macam burung kan. Itu tanda kita ni fisik kita ni ada. Berfisik kita. Kalau Rasulullah enggak. Tak ada bayang. Jangankan lampu matahari yang begitu terang saja tidak menghasilkan bayang-bayang kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dalil itulah tak boleh kita membuat karikatur Nabi Muhammad. Tak boleh membuat melukis Nabi Muhammad, haram. Tak boleh membuat foto Nabi Muhammad, tak boleh membuat boneka Nabi Muhammad, tak boleh membuat sesuatu diumpamakan seperti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jauh lebih cantik, lebih indah, lebih bagus daripada yang diukir oleh manusia hari ini. Maka kalau kita ingin membuat Muhammad, cukup tulisan mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelima. Apa kemuliaan Rasulullah yang kelima? Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh beliau tak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat, tahu lalat? Zubab bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Kalau ada yang tak tentu lebih payah aja ada tu. Langau, lalat tak pernah hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Tak pernah hinggap lalat. Kenapa lalat tak hinggap di tubuh Rasulullah? Nabi bersih. Nabi bersih sallallahu alaihi wasallam, bersih, wangi. Maka itu kiai yang di Jawa yang gondrong yang bilang Nabi rembesan, Nabi ingusan, itu tuh betul-betul kurang ajar. Nabi bersih. Nabi dari kecil sudah dijaga selalu oleh Jibril. Dari mana kita tahu? Ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah. Halimah ni orang yang hidup biasa-biasa saja, tapi semenjak dia menyusukan Rasulullah, Halimatus Sa'diyah tak pernah rumahnya kehabisan makanan. Tak pernah kosong makanan di rumah Halimatus Sa'diyah. Datang buah-buahan, datang lagi daging, datang lagi ayam, datang lagi sayur-sayuran setiap hari. Dan itu tidak kenal dengan orang yang mengantarkan ke rumah itu. Baca riwayat hadis itu, tidak kenal. Kalau ada orang hantar makanan ke rumah kita tahu, oh itu dari ibu yang di simpang tu, oh itu dari yang di belakang tu, oh itu dari di situ, tahu kita. Halimatus Sa'diyah tak tahu. Kenapa tak kenal? Karena yang mengantarkan itu adalah Jibril. Nabi tak dihinggapi oleh lalat. Tak pernah dihinggapi oleh lalat Rasulullah SAW. Lalat ni ma'ruf, kenal kita. Lalat ni kan hewan yang kotor. Hinggap di tempat yang kotor, kemudian menempel lagi ke kita. Kadang lalat tadi di mungkul kita tu,
Sudahnya hinggap maaf di taik, hinggap pula dia di sini kita. Berarti samui kau buat hina dengan taik tadi. Apa pula harus kita sombongkan hidup di dunia ni? Sama hina kita dengan yang dihinggapi oleh lalat. Siapa di antara kita di sini yang tak pernah dihinggapi lalat? Coba acung tangan. Semua kita pernah. Berarti tidak sama kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih mulia Nabi dibandingkan dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita, oh enggak, Muhammad tu biasa je ni, enggak usah terlampau mengagung-agungkan. Biasa-biasa ajalah. Oh enggak, Nabi tu luar biasa. Tubuh Nabi tak dihinggapi oleh lalat. Kenapa tak dihinggapi oleh lalat? Karena bau tubuhnya harum. Bau tubuh Rasulullah wangi. Ketika Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi, Nabi tidur qailulah, tidur sebelum zuhur. Tidur Rasulullah. Ketika Nabi tidur qailulah tu ni, AC sama Nabi mana ada AC? Kipas angin mana ada kipas angin? Panas di Madinah. Sekarang panas di Riau, belum sepanas di Madinah lagi. Panas luar biasa di Madinah. Nabi ketika tidur, alasnya anyaman pelepah kurma. Itu jadi tikar Rasulullah. Tidur Rasulullah. Tidur siang. Keringat banyak. Banyak keringat keluar. Keringat. Nabi bangun dari tidurnya. Ummu Sulaim ada di rumah Rasulullah. Diambillah oleh Ummu Sulaim keringat Nabi tadi memakai kapas, dimasukkan ke dalam botol kecil. Hadis ni sahih. Nabil masukkan botol kecil, masukkan botol. Penuh botol kecil ini oleh keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkanlah di dinding rumah Nabi. Rumah Nabi anyaman tadi diselipkan di sana daripada botol kecil tadi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru nampak oleh Rasulullah. Ketika Nabi nampak, Nabi ambil, Nabi buka. Ketika Nabi buka, mengeluarkan haruman yang luar biasa. Sampai dalam syarah disebutkan penduduk Madinah seluruhnya membaunkan baunan parfum itu. Bayangkan itu. Mana ada parfum yang sekarang yang sampai 200 meter terbaun. Ada yang punya parfum seperti itu? Tak ada. Kita di sini 200 meter terbaun oleh orang kalau kita buka parfum kita. Tak ada. Ini sampai penduduk Madinah semuanya heboh. Wah, wangi apa ini? Wangi apa ini? Wangi apa ini? Ini wangi daripada parfum yang ada di rumah Rasulullah. Apa kata Nabi? Mahadha. Apa ini? Siapa yang punya ini? Kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, ana ya Rasulullah, saya yang punya ya Rasulullah. Kata Nabi, aina tashtari? Di mana engkau beli? Di mana engkau membeli ini? Di mana? Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku tak pernah tak pernah aku mengharumkan baunan yang lebih lezat daripada ini. Maksudnya, sekali seumur hidup aku, baru sekali ini aku menghirup parfum yang paling harum, yang paling lezat, kata Rasulullah. Tolong belikan untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Sulaim, itu adalah parfum punya aku ya Rasul. Ya, di mana engkau beli? Aku tak beli ya Rasulullah. Jadi engkau dapat di mana? Kata Ummu Sulaim, hadza min ariqika syarif. Ini keringat engkau ya Rasulullah. Hadza ariqi, ini keringat aku, kata Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Nabi tersenyum, Nabi ambil botol tadi, Nabi serahkan kepada Ummu Sulaim. Bawalah, kata Nabi kepada Ummu Sulaim. Keringat Nabi bau parfum wajar tubuh Rasulullah, tidak dihinggapi oleh lalat. Kita siapa yang bau parfum keringat? Cuba.
Kalau anda orang-orang tu menyepelekan Rasulullah, biasa je lah, tak usah pakai Sayyidina Muhammad tu orang biasa. Cuba tanya kayaknya, cik aja. Karingek wang bon apa? Dua je tu ya, bisa jadi bon lacan atau bon tarasi. Itu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sebut dan kita ungkap kemuliaan-kemuliaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat pun kita tidak akan selesai untuk menyebutkan manusia yang mulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya kita kembali sadar bahawa kita butuh kepada orang yang mulia Rasulullah, bahawa kita selalu menjunjung tinggi baginda Nabi, kita selalu menghormati baginda Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Nabi, dengan memuliakan syariat Nabi, dan dengan menjaga selalu adab dan akhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufik. Pas daripada kajian kita, itulah kajian kita pada malam hari ini. Mulianya Rasulullah, mulianya bulan Rabiul Awal dengan mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan yang amat mulia. Kalau bapak ibu datang ke Mesir, datang ke Yaman, datang ke Sudan, pas bulan Rabiul Awal ini agak berbeda dengan yang lain. Karena bulan Rabiul Awal ini orang-orang menghias rumahnya dengan pakai lampu paralel ini. Yang lampu yang besar tu di apartemen tadi dipasang lampu, itu ditulis macam kita ini. Macam tulisan kita, I love you Nurul Yaqin, I love you apa, Masjid Nurul Yaqin. Kalau ke Mesir kita, ke Yaman, ke Sudan hari ini, itu ada tertulis di bangunan-bangunan yang megah itu, tertulis pakai lampu, Ana I love you Muhammad, Ana bahibbak Muhammad. Itu tanda bulan Maulid sudah masuk. Itu tandanya kalau di daerah Arab. Begitu orang merayakan Maulid Nabi. Kemudian di depan-depan rumahnya dia pasang tempat untuk meletakkan halawiyat, ada coklat, ada manis-manisan, itu dibagi-bagi tu. Pas di hari Maulid saja, di bulan Maulid saja dibagi-bagi. Dia anjurkan orang baca salawat, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Setiap orang yang lewat dikasih halawiyat, coklat, sallu ala Muhammad. Begitu cara orang memeriahkan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa kita tahu Nabi memang orang mulia, kita berhajat kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.